Nah, selanjutnya kita masuk pada ukuran letak data. Selain ukuran pemusatan data, juga ada ukuran letak data yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi data. Ukuran letak data membagi sekumpulan data yang berurutan menjadi beberapa bagian yang sama, di antaranya kuartil, desil, dan persentil. Nah, ukuran letak data dibagi tadi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kuartil. Nah, kuartil itu adalah jika kumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian. Dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil. Berarti pada kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, didapat 3 pembagian. Dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil. Berarti pembagian kuartilnya itu ada 3. Berarti kuartil bawah disebut sebagai Q1, kuartil tengah disebut Q2, dan kuartil atas disebut Q3. Nah, kuartil tengah atau Q2 itu sama saja dengan median yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, kuartil ini memiliki 2 bagian, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kuartil data tunggal. Adapun rumus untuk kuartil data tunggal yaitu QI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4, di mana keterangannya QI itu sebagai kuartil, N-nya itu banyaknya data, dan I-nya di sini yaitu pembagian kuartilnya, yaitu misalkan kuartil 1 berarti Q1, kuartil 2 berarti Q2, dan Q3 berarti kuartil ketiga. Nah, perhatikan contohnya. Tentukan Q1 dan Q3 dari data di bawah ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Nah, setelah diurutkan, jumlah datanya itu N-nya sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan yaitu Q1. Berarti letak Q1 sama dengan, karena yang ditanyakan yaitu Q1, berarti I-nya diganti jadi 1. Berarti 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 1 dikali N-nya 10 ditambah 1 dibagi 4. Didapat 10 tambah 1 yaitu 11. 11 kali 1 yaitu 11. 11 bagi 4 sama dengan 2,75. Perhatikan. Setelah itu, untuk mengetahui nilai Q1-nya, caranya yaitu Q1 sama dengan X2, berarti X2 ini menyatakan data kedua, karena di sini 2,75 berarti data keduanya yaitu ada ke 1, 2, berarti data keduanya yaitu 6. Berarti 6 ditambah 0,75 karena tadi 2-nya ini sudah diambil sebagai letak datanya, berarti sisanya yaitu 0,75. Kemudian dikali dengan data setelahnya atau data X3-nya dikurang dengan data X2-nya. Berarti X2-nya tadi kan 6 ditambah 0,75. Kemudian data setelahnya atau data ketiganya yaitu 1, 2, 3 berarti 8. Kemudian 8 dikurang data keduanya atau X2-nya yaitu 6. Berarti kita operasikan 6 ditambah, kita kurangkan 8 dikurang 6 menjadi 2. Berarti 0,75 dikali 2 menghasilkan 1,5. Kemudian 6 ditambah 1,5 menghasilkan 7,5. Berarti nilai Q1 dari data ini yaitu 7,5. Kemudian kita tentukan letak Q3-nya. Yaitu Q3 karena Q3 yang ditanyakan berarti I-nya diganti jadi 3. Berarti 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 10 tambah 1 karena N-nya sama dengan 10 dibagi dengan 4. Sama dengan
3 dikali 11 sama dengan 33. 33 dibagi 4 sama dengan 8,25. Nah, setelah mengetahui letak datanya, letak data Q3-nya, untuk menentukan nilai Q3-nya yaitu dengan cara X Q3 sama dengan X8. Nah, X8 di sini berarti data ke-8. Berarti data ke-8-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti data ke-8-nya itu ada 10. Kemudian karena sudah diambil 8-nya ini sebagai letak datanya, berarti sisanya yaitu 0,25. Berarti 10 ditambah 0,25 dikali dengan X9 atau data setelah X8, kemudian dikurang dengan X8-nya. Berarti data ke-9-nya yaitu 12, dikurang dengan data ke-8 yaitu 10. Kemudian kita operasikan 10 ditambah 0,25 dikali 12 kurang 10, menghasilkan 2. Kemudian kita kalikan 0,25 dikali 2, berarti 10 ditambah 0,5 menghasilkan 10,5. Berarti Q3 dari data ini yaitu 10,5. Nah, selanjutnya kita masuk pada kuartil data berkelompok. Adapun rumus untuk kuartil data berkelompok yaitu QI sama dengan LI ditambah P dikali I per 4N dikurang F besar I dibagi F kecil I, di mana QI adalah datum ke I dikali N per 4 untuk I sama dengan 1, 2, atau 3. Adapun keterangannya, LI itu sebagai tepi bawah kelas kuartil ke I, P sebagai panjang kelas interval, F besar I sebagai frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil ke I, F kecil I merupakan frekuensi kelas kuartil ke I, dan N merupakan banyaknya data. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan Q1, yaitu dari data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan terlebih dahulu tepi kelasnya. Adapun yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk menentukan tepi kelas, perlu diketahui bahwa tepi kelas itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Adapun untuk menentukan tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5. Sedangkan untuk tepi atas, yaitu batas atas ditambah dengan 0,5. Bisa dilihat di sini, terdapat tepi kelasnya. Nah, setelah ditentukan tepi kelasnya, maka kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, perlu diingat bahwa frekuensi kumulatif yang digunakan di sini yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti, ketika menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, berarti dia menggunakan yaitu tepi bawah. Dia menggunakan tepi bawah. Berarti, pada kelas pertama, interval pertama, tepi bawahnya yaitu 30,5. Berarti kurang dari atau sama dengan 30,5 berarti termasuk frekuensi kumulatifnya yaitu 4. Kemudian yang kurang lebih atau sama dengan 35,5 berarti 4 ditambah 6 menjadi 10. Begitu seterusnya untuk kelas selanjutnya. Nah, setelah ditentukan frekuensi kumulatifnya, maka kita tentukan Q1-nya. Letak Q1 terletak pada data ke 1 per 4N. Nah, I di sini sebenarnya karena yang ditanyakan itu Q1, maka kita ganti I-nya menjadi 1. Berarti 1 per 4N sama dengan 1 per 4 dikali 50. Karena N di sini merupakan banyaknya data. Jadi, kita kalikan menghasilkan 12,5. Berarti letak Q1-nya terletak pada data 12,5. Kita perhatikan pada frekuensi kumulatifnya. Yang termasuk 12,5 di sini yaitu ada pada kelas interval 41 sampai 45. Karena di sini mencangkup datanya dari 11 sampai 19.
Kemudian setelah ditentukan letak Q1-nya, maka kita tentukan L1-nya atau tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu yaitu 40,5. Panjang kelasnya atau P-nya yaitu 5. Frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas Q1-nya yaitu 10. Kemudian frekuensi Q1-nya yaitu 9. Nah, setelah didapat tadi LI, kemudian panjang kelasnya, kemudian frekuensi kumulatif, dan frekuensi kuartilnya, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Q1 sama dengan L1 ditambah P dikali 1/4N dikurang FI per F kecil I. Nah, kita masukkan semua rumusnya. Adapun tadi untuk 1/4N itu merupakan 12,5, kemudian tadi tepi bawahnya yaitu 40,5, panjang kelasnya yaitu 5, frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas Q1-nya yaitu 10, kemudian dikurang dengan frekuensi kuartilnya 9. Maka kita kerjakan terlebih dahulu di dalam kurung. Jadi 12,5 dikurang 10 dibagi 9. Berarti 2,5 bagi 9. Kemudian kita kalikan 5 dikali 2,5 berarti 12,5. 12,5 dibagi dengan 9 didapat 1,39. Nah, kita jumlahkan 40,5 ditambah 1,39 menghasilkan 41,89. Jadi, untuk kuartil satunya atau Q1-nya untuk data ini yaitu 41,89. Nah, selanjutnya kita masuk pada desil data tunggal. Nah, jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian, dan tiap pembagian itu dinamakan desil. Adapun rumus untuk desil data tunggal yaitu DI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 10, di mana I itu merupakan pembagian datanya, kemudian DI itu sebagai desil, dan N merupakan banyaknya data. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya. Tentukan D3 dari data di bawah ini, yaitu 8, 10, 4, 6, 9, 8, 9, 10, 12, 12. Nah, kita tentukan di sini berapa D3-nya atau desil ketiganya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk N-nya atau jumlah datanya itu sebanyak 10. Nah, setelah diurutkan, kita menghitung di manakah letak D3-nya. Berarti 3 dikali N tambah 1 dibagi 10. Karena yang ditanyakan D3, maka di sini I-nya kita ganti menjadi 3. Kemudian banyaknya N yaitu 10, maka kita ganti di sini N-nya menjadi 10. Kemudian kita operasikan 10 tambah 1 sama dengan 11. 11 kali 3 yaitu 33 bagi 10 sama dengan 3,3. Nah, setelah diketahui letak datanya, maka kita tentukan berapakah nilai data untuk desil ketiganya. Nah, perlu dilihat di sini letak datanya itu, letak D3-nya yaitu 3,3, berarti letak datanya pada data ke-3. Maka kita hitung 1, 2, 3. Oh, berarti untuk X3-nya atau data ketiganya itu yaitu 8. Kemudian karena sudah diambil 3 di sini sebagai letak data, maka ada sisa di belakangnya yaitu 0,3. Kemudian kita kalikan dengan dalam kurung X4, berarti data setelah untuk X3, data setelah data ke-3, berarti data ke-4 atau X4 dikurang dengan data ketiganya. X4 atau data ke-4 berarti 8 juga, berarti 8 dikurang 8 karena X3-nya itu 8, maka hasilnya 0. 0 kali 0,3 yaitu 0, 0 tambah 8 sama dengan 8. Jadi desil ketiga untuk data ini yaitu 8. Nah, selanjutnya kita masuk pada desil data berkelompok. Adapun rumus untuk desil data berkelompok yaitu DI sama dengan LI ditambah P dikali I per 10N
dikurang F besar I dibagi F kecil I, di mana DI itu adalah datum ke I kali N per 10, untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9. Adapun keterangannya yaitu LI sebagai tepi bawah kelas desil ke I, kemudian P itu sebagai panjang kelas interval, F besar I sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ke I, F kecil I yaitu frekuensi kelas desil ke I, dan N merupakan banyaknya data. Nah, perhatikan contoh ini. Tentukan D3 atau desil ketiga dari data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita tentukan terlebih dahulu tepi kelasnya. Nah, setelah kita menentukan tepi kelasnya, yaitu kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, perlu diingat, untuk menentukan frekuensi kumulatif digunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ketika frekuensi kumulatif kurang dari digunakan, maka yang digunakan di sini yaitu tepi bawahnya. Maka untuk tepi bawah kelas interval pertama yaitu 30,5 berarti kurang dari atau sama dengan 30,5 berarti frekuensi kumulatifnya ada 4. Kemudian untuk kelas interval kedua tepi bawahnya yaitu 35,5 berarti frekuensi kumulatifnya kurang dari atau sama dengan 35,5 yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Begitu seterusnya untuk kelas interval selanjutnya. Nah, setelah ditentukan frekuensi kumulatifnya, maka kita tentukan di mana letak desil ketiganya. Nah, letak desil ketiga terletak pada data ke 3 per 10N. Sebenarnya di sini rumusnya I per 10N, karena yang ditanyakan D3, maka kita ganti I-nya menjadi 3. Berarti 3 per 10N sama dengan 3 per 10. N-nya di sini diganti menjadi 50 karena banyaknya data yaitu 50. Maka kita kali 3 per 10 dikali 50 menghasilkan 15. Nah, berarti letak desil ketiganya yaitu ada pada data ke-15. Berarti kita lihat di sini frekuensi kumulatifnya. Nah, yang termasuk desil ketiganya, letak desil ketiganya yaitu pada kelas interval 41 sampai 45. Karena di sini frekuensi kumulatifnya batasnya dari 11 sampai dengan 19, maka otomatis 15 masuk pada kelas interval 41 sampai 45. Kemudian setelah ditentukan letak D3-nya, maka kita cari berapa nilai dari desil ketiganya. Maka kita tentukan L-nya atau tepi bawahnya yaitu 40,5, kemudian panjang kelasnya atau P-nya sama dengan 5, F besarnya atau frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ketiganya yaitu 10, kemudian frekuensi D3-nya yaitu 9. Nah, setelah ditentukan L-nya, tepi bawahnya, panjang kelasnya, frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ketiganya, dan frekuensi desil ketiganya, maka kita masukkan ke dalam rumus desil yaitu D3 sama dengan L3 ditambah P dikali 3 per 10N dikurang F besar I dibagi F kecil I, di mana tadi L3 yaitu 40,5 ditambah 5 dikali 3 per 10 kali 50 dikurang 10 per 9. Ini hasil perkalian 3 per 10 kali 50 yaitu 15, kemudian dikurang dengan 10 dibagi 9. 15 dikurang 10 yaitu 5. Berarti 5 dikali 5, 25. Berarti 25 per 9. Kita bagi 25 dibagi 9 yaitu 2,78. Kemudian kita jumlahkan 40,5 ditambah 2,78 menjadi 43,28. Jadi untuk desil ketiga dari data ini yaitu 43,28. Nah, selanjutnya kita masuk pada persentil data tunggal.
Adapun pengertiannya, jika kumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka didapat 99 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan persentil. Adapun rumus untuk letak persentil yaitu PI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Adapun keterangannya PI yaitu persentil, N itu sebagai banyaknya data, I merupakan pembagian dari persentil yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 99 pembagiannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari persentil. Adapun contoh soalnya, tentukan P20 dari data di bawah ini, yaitu 8, 10, 4, 6, 9, 8, 9, 10, 12, 12. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, mengurutkan datanya ini dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Setelah kita urutkan, maka kita jumlah ada berapa data dari ini. Dari data ini yaitu N-nya atau banyaknya data sama dengan 10. Nah, kemudian kita tentukan di mana letak persentil ke-20-nya. Maka rumusnya yaitu I dikali N tambah 1 dibagi 100. Karena yang ditanyakan yaitu P20, maka I-nya kita ganti menjadi 20. Maka di sini 20 dikali, karena N-nya sebanyak 10, maka N-nya kita ganti jadi 10. Berarti 20 dikali 10 ditambah 1 dibagi 100. Yaitu 20 kali 11 menghasilkan 22. 22 dibagi 10 yaitu 2,2. Nah, berarti letak P20-nya yaitu ada pada data ke 2,2. Berarti kita lihat di sini, berarti letak data kedua yaitu 1, 2. Berarti untuk data keduanya atau X2-nya di sini berarti 6. Karena di belakangnya ada sisanya yaitu 0,2, maka kita tambah jadi 0,2. Dikali dengan data setelah atau data setelah X2. Berarti data ketiganya yaitu 1, 2, 3, berarti 8. Kemudian 8 dikurang dengan data keduanya yaitu 6. Kita operasikan 8 dikurang 6 yaitu 2. Kita kalikan 0,2 dikali 2 yaitu 0,4. Kita jumlahkan 6 tambah 0,4 menjadi 6,4. Berarti persentil ke-20 dari data ini yaitu 6,4. Nah, selanjutnya kita masuk pada persentil data berkelompok. Adapun rumus untuk persentil data berkelompok yaitu PI sama dengan LI ditambah P dikali I per 100N dibagi F besar I dibagi F kecil I, di mana PI merupakan datum ke I dikali N per 100 untuk I, atau pembagian datanya itu sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 99. Adapun keterangannya yaitu LI sebagai tepi bawah kelas persentil ke I, P itu sebagai panjang kelas interval, F besar I merupakan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas persentil ke I, F kecil I merupakan frekuensi kelas persentil ke I, dan N merupakan banyaknya data. Nah, selanjutnya contohnya yaitu tentukan P70 atau persentil ke-70 dari data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut ini. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu tepi kelasnya dan kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah kita tentukan tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya, maka kita tentukan di mana letak persentil ke-70-nya itu berada, yaitu letak P70 terletak pada data ke-70 per 100N. Di sini sebenarnya I, karena yang ditanyakan yaitu P70, maka I-nya kita ganti jadi 70. Berarti 70 dibagi 100, karena N-nya sebanyak 50, maka kita kalikan 50. Maka menghasilkan yaitu 35. Nah, kita lihat di sini yang merupakan yang termasuk dari P70-nya, letak P70-nya yaitu ada pada kelas
ini 51 sampai 55 karena di sini rentang datanya yaitu dari 34 sampai 43, maka termasuk di kelas ini. Nah, setelah diketahui letak P70-nya di mana, maka kita tentukan L70 atau tepi bawahnya, yaitu tepi bawahnya 50,5, P-nya atau panjang kelasnya sama dengan 5, kemudian frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas P70-nya yaitu 33 dan frekuensi P70-nya yaitu 10. Nah, setelah ditentukan L70, panjang kelasnya, frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas persentil 70-nya, dan frekuensi persentil 70-nya, maka kita kasih masukkan ke dalam rumus persentil. Adapun rumus persentil yaitu P70 sama dengan L ditambah P dikali 70 per 100 dikali N dikurang F besar I dibagi F kecil I. Nah, tadi L-nya itu sama dengan 50,5, panjang kelasnya yaitu 5, kemudian ini yaitu hasilnya tadi 35 dikurang frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas persentil 70-nya yaitu 33 dibagi dengan frekuensi persentil 70-nya yaitu 10. Nah, kita kurangkan 35 dikurang 33 yaitu 2 per 10. Kemudian kita kali 5 dikali 2 yaitu 10. 10 bagi 10 yaitu 1. Kita jumlahkan 50,5 ditambah 1 menjadi 51,5. Berarti persentil 70-nya yaitu 51,5.